Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Over the Board Tata Steel Chess India Rapid dan Blitz 2024, hari keempat atau hari pertama permainan Blitz. Setelah memenangkan sesi Rapid kawan, Magnus sepertinya juga akan memenangkan sesi Blitz ini. Di hari pertama kawan, Magnus menang 5 kali, 3 kali remis dan sempat kalah oleh Arjun Erigaisi, mendapatkan 6,5 poin. Selisih setengah poin atas pesaing terdekatnya Ramesh Babu Pragnananda yang mendapatkan 6 poin kawan. Hasil dari 6 kali menang, 3 kali kalah. Diikuti oleh Arjun kawan 5,5 poin dan juga ada Dali Dubov dengan 5,5 poin. Ya lumayan, Dubov ini sudah mendapatkan kemenangan kembali kawan setelah di game rapidnya 7 kali remis, 2 kali kalah. Nah di game pertama permainan Blitz, remis melawan Nordibek Abdusatrov, kemudian menang 3 kali berturut-turut atas Vincent Kemmer, Nihal Sarin dan Narayanan. Dan di game berikutnya kawan, remis dan kalah juga oleh Pragnananda pada game ke-8-nya kawan. Kita tidak ulas permainan Dali Dubov terlebih dahulu kawan. Kita akan dahulukan permainan Magnus Carlsen ya. Kalau mengulas permainan Magnus Carlsen yang menang, ya kalian mungkin sudah bosan. Kalian pasti tertarik bagaimana Magnus ini bisa kalah oleh Arjun. Nah langsung ke papan analisisnya. Tapi sebelum itu izinkan kembali admin ini promosi ya. Bukan promosi jualan kaos catur seperti dulu ya. Promosi Catur Mini kawan, channel kedua dari Legenda Catur Dunia. Yang admin buat khusus untuk mengulas game-game brutal. Kalau kalian tahu game-game brutal yang belum pernah admin ulas, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Bisa kalian request kawan. Nah masih sedikit ya subscribernya. Sebetulnya ini adalah channel lama kawan. Dulu ini berisikan video-video 3D ya, seperti channel-channel catur Indonesia lainnya. Tapi lama terbengkalai, tidak terurus. Akhirnya admin aktifkan kembali dan admin isi dengan game-game brutal saja, dengan papan 2 dimensi saja kawan. Kalau pakai 3D apa itu editingnya lama. Oke kawan, promosi berikutnya adalah Instagram dari Legenda Catur Dunia. Ya bisa kalian kunjungi bagi kawan-kawan yang suka dengan video-video real pendek, game-game brutal juga kawan. Nah di sini tempatnya, Legenda Catur Dunia. Dulu saya isi dengan gambar-gambar kaos saat admin jualan kaos. Sekarang sudah tidak ada lagi kawan. Oke kawan, kita ke papan analisisnya dari permainan Magnus Carlsen versus Arjun Erigaisi di hari pertama permainan Blitz game ke-8 kawan. Oh ya, mengenai link dari Instagram dan Catur Mini seperti biasa ada di kolom deskripsi ya. Bisa kalian follow, bisa kalian subscribe. Oke kawan, Magnus mengawali dengan pion E4, Arjun pion C5 sijila defense kuda F3, pion E6. Variasi Prancis, variasi kesukaan Magnus Carlsen yang harus dia hadapi sekarang kawan. Digunakan Arjun untuk mengalahkan Magnus. Boleh juga ide dari Arjun. Nah, pion C4 ya selalu begitu. Magnus kalau menghadapi sijila defense jarang kita lihat langsung bermain dengan pion D4. Variasi Kramnik dipilih oleh Magnus, pion C4, kuda C6, pion D4 sekarang. Jalur utama permainan sijila Kramnik kawan yang dipopulerkan oleh Vladimir Kramnik adalah kuda C3. Hitam dengan kuda C6-nya. Sekarang kalian kembangkan gajah E2 untuk mempercepat bisa rokade. Selepas pion D5 memang memberikan kesempatan bagi hitam untuk dobrak petak pusat kawan. Kalian terima saja. Pion E pukul pion D5, pion E ambil balik pion D5. Nah sekarang kalian counter juga dengan pion D4. Hitam kembangkan gajah terangnya ke E6. Selepas pion pukul pion D5 ambil balik oleh kuda, kalian amankan raja rokade pendek. Nah setelah gajah E7 untuk mempersiapkan rokade kawan. Nah kalian jual beli lagi pion D pukul pion C5. Hitam akan melakukan pertukaran kuda pukul kuda C3 terlebih dahulu. Kalian nanti mungkin melakukan pertukaran menteri kah, atau ambil balik pion ini terlebih dahulu kah. Itulah jalur utama permainan sijila Kramnik dengan kuda C3 terlebih dahulu. Opsi kedua dipilih Magnus dengan pion D4. Pion pukul, kuda ambil balik. Selepas itu kuda F6. Kuda C3, backup pion kawan. Nah biasanya hitam keluarkan gajah ke petak B4. Putih akan jual beli kuda C6 ambil balik oleh pion B, baru gajah dikeluarkan backup pion, rokade pendek jadi salah satu opsi di langkah berikutnya. Tapi Arjun mencoba keluarkan gajah ke C5 saja untuk menekan kuda. Mungkin nanti juga sedang persiapan bersama menteri kah, bersama kuda kah menyerang petak F2. Kuda tarik mundur ke C2 oleh Magnus.
Menteri B6 menekan pion B2, menekan peta F2 kawan, Menteri D2 pilihan Magnus untuk backup pionnya. Arjun tidak segan-segan coba menekan kembali kawan. Sekarang dengan kuda, dengan dukungan Menteri Gajah menekan peta F2, pion F3, kuda ke F2 serang benteng. Magnus melangkah kuda 4, garbu Menteri, garbu Gajah. Memang di posisi ini kalian geser benteng juga percuma kawan, karena kuda ambil pion E4, posisinya tempo ancam Menteri, benteng jatuh. Jadi Magnus melangkah kuda 4, Menteri C7, kuda caplok Gajah, kuda ambil benteng H1. Sekarang Magnus keluarkan Menteri F4. Di langkah ke-12-nya Magnus langsung blunder kawan. Pion F4, Menteri langsung ke G5, salah satu opsi kawan. Hitam mungkin akan rokade. Nah, kalian melangkah kuda tarik mundur ke D3. Karena sewaktu-waktu Menteri bisa saja, atau pergerakan kuda discover kawan, atau Menteri keluar ke peta A5 skak, kuda juga terancam. Ya memang masih ada Menteri ya, masih bisa backup. Tapi kalau Menteri mendapatkan serangan, tidak bisa backup kuda di peta C5, bisa berbahaya. Tarik mundur saja langkah amannya. Atau tadi dengan pion F4 terlebih dahulu. Tapi keluarkan Menteri kawan ke peta F4, blunder fatal, dia meninggalkan kuda dan Arjun melangkah Menteri A5 skak. Di posisi ini Magnus berpikir 6 detikan kawan. Coba lihat, dari 19 detik ke 13 detik. Tentu ada tambahan increment 2 detiknya ya. Meninggalkan kuda, Menteri A5 skak blokade dengan pion. Di sini kuda caplok pion dan persiapan discover check, mungkin ambil kuda double check. Kalian blokade dengan Gajah ya, Menteri ambil kuda langsung kawan. Dengan pion menyerahkan pion, kuda ambil pion, discover check, double check di langkah berikutnya. Di sini Raja D1. Ataupun juga kalian caplok saja kuda ini kawan, sama kuda ini jatuh. Tapi Magnus memilih Raja D1. Kuda F2 skak, kuda keluar kawan, sudah bisa keluar melakukan serangan. Sekarang Raja naik ke E2. Sekarang kuda pukul kuda C2, persiapan satu langkah skak mat. Posisi kuda ini juga terancam. Magnus antisipasi dengan Gajah E3. Perkuat posisi kuda, buka jalan benteng menjaga peta E1. Tapi kuda ambil benteng A1 pilihan dari Arjun. Nah, di sini Menteri ke E5. Lanjut Magnus. Menteri caplok pion A2 skak. Blokade dengan Gajah. Kemudian di sini pion F6 usir Menteri. Menteri ke D6 dan Arjun usir kuda dengan pion B6, juga persiapan Gajah keluar kawan. Kuda caplok pion E6 lanjut Magnus setelah Menteri ambil pion C4 skak dan mendapatkan kuda di langkah berikutnya kawan. Di sini Magnus menyerah. Jarang-jarang Magnus ini kalah di bawah 25 langkah kawan. Sekarang kalah hanya 20 langkah saja. Luar biasa Arjun. Ya, kesalahan fatal Magnus tadi ya, keluarkan Menteri peta F4 kawan ya. Nah, ini langsung keluar ke peta F4, langsung blunder seketika ya. Di langkah ke-20 Magnus menyerah. Jarang-jarang Magnus dihajar seperti ini karena kesalahan sendiri di tahap pembukaan kawan. Oke, semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan. Kekalahan Magnus Carlsen seperti ini yang kalian harapkan pastinya. Sangat menghibur dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa Catur Mini dan Instagram Legenda Catur Dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.